Iya, tunggu sebentar. Iya, silakan masuk. Ya, silakan duduk. Ya, Buka ya? ya silakan. Apakah sudah nyaman duduk di situ? Udah. Apa ingin pindah? Nggak usah Di situ nggak apa-apa. Ya. Saya ambilkan ini dulu ya, sebentar. Snack-snack gitu. Iya. Ini saya buatkan teh hangat dari luar tadi kan ya? Iya, ngerepotin banget. Nggak apa-apa. Ya, Kak. Iya. Gimana kabarnya hari ini? Ya, baik sih, baik. Apakah tadi ada kendala atau bagaimana? Kesini? Tadi hujan. Oh, jadi hujan. teduh dulu, makanya agak terlambat. Sendiri kesini? Iya. Oh sendiri. Ini pas banget ya, ada air teh hangat biar ngangetin tubuh. Mau minum ya, Kak? Iya silahkan. Ya, bagaimana tehnya? Nggak kurang manis kan ya? Enggak, pas kok, enak. Iya. Jadi anget. Oke. Kita kan sebelumnya sudah ada janjian nih ya kita ya sebelum melaksanakan konseling ini waktunya kapan. Dan alhamdulillah bisa kita laksanakan pada hari ini ya. Dengan sedikit kendala tadi hujan ya. Iya. Ya, alhamdulillah sudah nyampe dengan selamat. Bagaimana nih? Agar lebih akrab. Gimana kalau kita berkenalan satu sama lain dulu? Mau Boleh, Kak. mulai dari Aku dulu deh. saudari mungkin? Silahkan. Saya Alvin Padilla. Hmm, Panggil aja Dila. Sekarang lagi kuliah di semester 7. Masuk-masuknya nyusun skripsi. Saya juga sambil kerja juga. kerja. Berarti kerja sambil kuliah. Saya panggilnya Dila ya. Oke. Kakak ya. Nama saya Syahra Divina Aiza. Dila bisa panggil saya Rara ya, biar lebih akrab. Saya di sini sebagai konselor Dila hari ini ya. Oke. Sebelum kita memulai kegiatan, apakah Dila sudah mengerti atau memahami apa itu konseling sebelumnya? Belum. Apa pernah ke konselor sebelumnya? Ini baru pertama kali. Baru pertama kali, Iya. oke. Karena baru pertama kali, saya akan menjelaskan apa itu pengertian konseling terlebih dahulu ya. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian konseling terlebih dahulu ya, Dila. Pengertian konseling adalah suatu proses bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konseling. Nah, tujuannya itu untuk mengentaskan suatu masalah yang konseling punya. Seperti itu, dapat dipahami? Nah, masalah yang dapat dientaskan dalam konseling itu ada masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir Dila mungkin, atau masalah lainnya seperti masalah keagamaan, masalah keluarga mungkin bisa. Oke, bentuk konselingnya yang sedang kita lakukan pada hari ini ya, bertatap muka, berdialog dalam bentuk wawancara. Oke, selanjutnya saya akan memberikan asas-asas dalam konseling ini ya, Dila. Nah, di konseling ini ada beberapa asas, yaitu satu, asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu apa sih? Asas keterbukaan itu adalah ketika Dila menceritakan suatu masalahnya, itu secara terbuka, tanpa ada yang ditutup-tutupi, supaya tidak ada salah paham di dalamnya. Bisa dipahami? Bisa. Oke, selanjutnya ada asas kesukarelaan. Jadi di sini Dila duduk di sini berkonseling pada hari ini tidak secara paksaan. Jadi secara sukarela Dila yang datang ke sini. Dapat dipahami? Paham. Tidak secara terpaksa kan? Tidak. Oke. Selanjutnya ada asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan yaitu saya di sini akan menjaga semua rahasia yang telah Dila ceritakan. Jadi kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini, pada konseling hari ini, akan saya simpan dan hanya kita berdua yang tahu. Seperti itu ya, Dila? Iya. Oke, Dila, bisa kita mulai kegiatan konseling hari ini? Sudah siap? Siap-siap. Oke, santai saja ya, enjoy ya. Oke, sekarang silahkan Dila bisa menceritakan apa masalah yang ingin Dila ceritakan. Jadi tuh gini Kak, akhir-akhir itu aku lagi ngerasa cemas banget, kayak ngerasa keganggu gitu. Oh, Soalnya karena kan sekarang kan pandemi, semuanya dilakukan di rumah melalui media sosial, melalui handphone. Iya. Nah, terus kayak kuliah aja melalui Zoom, kerja pun sama melalui Zoom, melalui pokoknya internet lah ya. Iya. Nah, dari situ tuh kadang
kalau kerjanya udah selesai, kuliahnya udah selesai, saya tuh suka ngeliat kayak Instagram, Iya. kayak TikTok kayak gitu-gitu. Nah dari situ tuh bikin saya jadi insecure sendiri, kayak suka ngebandingin, kok orang udah kayak gini aja di umur segini, kok saya belum, kok orang-orang ini cantik, kok saya enggak, kayak gitu, kayak jadi kurang percaya diri. Nah berakibat ke kuliah saya, ke pekerjaan saya, jadinya tuh kayak kalau di kuliah nih, saya kalau misalnya presentasi atau apa, jadi kayak saya kurang percaya diri karena saya selalu ada yang kurang nih di diri saya, kayak pokoknya saya kurang, saya jelek, jadi intinya tuh jadi kurang percaya diri. Di pekerjaan juga sama kayak gitu kak. Baik. Oke, baik Dila. Terima kasih sudah menceritakan masalahnya. Jadi seperti itu ya masalah Dila, karena pandemi juga ya. Jadi kesibukan Dila hanya bermain handphone, sosial media, apa-apa ke HP lagi ya, membuat Dila jadinya melihat sesuatu yang di dalam sosial media itu bahagia semua ya. Semuanya tuh indah sepertinya ya. Jadi terpengaruh ke diri Dila. Ke mindset Dila juga terpengaruh, membuat diri Dila itu insecure tadi ya. Iya, Tidak percaya diri mungkin ya. Jadinya keterpercayaan diri Dila lama-lama berkurang ya. Oh, seperti itu ya Dila. Iya. Oke, kalau gitu saya ingin bertanya nih kepada Dila, apakah ada pengalaman buruk sebelumnya yang membuat percaya diri Dila berkurang? Pengalaman buruk sih nggak ada sih, cuman karena sekarang tuh kan sosial media itu bener-bener luas banget. Terus kayak saya tuh sering kayak ngeliat di Instagram, kok orang ini tuh bahagia banget, kok di umuran segini udah sukses, udah berhasil, sedangkan saya kayak gini. Jadi sering ngebanding-bandingin itu, jadi kayak malah bukannya meningkat buat percaya diri, tapi malah makin turun percaya dirinya, kayak gua jelek aja gitu pokoknya. Jadi Pesimis aja gitu. Oke. Jadi tidak ada pengalaman buruk yang Dila rasakan ya tentang kepercayaan diri itu, tidak ada yang seperti komen jahat atau apapun. Nggak ada ya? Pernah sih, cuman kayak bercandaan aja, kayak dulu sempat punya temen deket gitu, pacar lah istilahnya. Iya. Nah, karena udah selesai nih, Selesai. terus kayak sempat bercanda, karena kan dia sekarang udah punya baru lagi nih. Iya. Enggak, lo pendek, lo kecil gitu. Oh. Nah, jadi dari situ kayak sekarang tuh kayak ngerasa, oh gue jelek, pokoknya kayak lo kecil gitu. Kayak gak tau, pokoknya dari situ terus kayak ngebanding-bandingin ke orang lain, jadi makin kayak oh iya bener kayak gitu. Jadi pengalaman buruknya itu dari perkataan orang itu ya, ada perkataan seseorang yang membuat Dila jadi melihat diri Dila lagi, padahal Dila tadinya sudah percaya diri sebelumnya atau bagaimana? Sebelumnya sih nggak mikirin, kayak kalau penampilan itu nggak mikirin, cuman karena dari bercandaan itu, karena itu kan orang dipikir itu orang paling dekat, orang yang spesial, berarti kemarin tuh nggak nerima dong, berarti kemarin tuh kayak bercandaan doang. Oh iya, terima kasih ya Dila. Jadi sebelumnya Dila tuh sudah pede dengan diri Dila ya. Sudah ya udah biarin aja gitu. Apa yang ada di diri Dila sudah diterima oleh Dila ya. Tapi karena ada perkataan tadi, balik lagi, karena ada perkataan dari seseorang yang spesial tadi ya. Iya. Dan pernah jadi orang spesial, jadinya terus sekarang sama orang lain tadi ya, sudah dibilang oleh Dila. Dia udah punya hubungan. Terus dengan perkataan seseorang itu, jadi Dila mikir berarti dulu dia tidak menerima Dila ya, seperti itu. Jadi Dila berpikir 2 kali lagi dan akhirnya melihat ke diri Dila, dan jadinya kepercayaan diri Dila berkurang seperti itu ya. Jadi mindset saya tuh sekarang kayak oke, jelek aja kayak gitu. Jadi berubah semua ya. Oke, lanjut nih. Saya ingin bertanya lagi tentang respon yang Dila berikan ketika seseorang itu berkomentar tidak baik terhadap Dila. Ya responnya sih ya, karena kan emang kalau saya tuh nggak mau berantem sama orang, takutnya kan kalau saya ngebahas lagi berantem kan. Iya. Jadi yaudah terima, tapi dipikirin. Oke. Sebenarnya kayak kalau orang-orang lihat, orang-orang luar gitu, kayak teman-teman saya yang tahu gitu, ya
diem aja, saya nggak ada respon apa-apa, kayak ngerasa bercanda gitu. Tapi nyampe rumah tuh dipikirin, gitu, pikiran, akhirnya nyampe sekarang kayak terus aja insecure. Oke, jadi Dila itu seseorang yang mengalah, betul tidak? Mengalah karena saking mengalahnya dengan seseorang, jadinya lebih baik saya aja deh yang mikirin itu, biarin saya aja yang merasakan sakit itu, tidak apa-apa. Dan cara Dila untuk menenangkan diri dengan cara Dila mengira seseorang itu tuh bercanda terhadap Dila, jadi biar tidak tambah pikiran ya, seperti itu. Berpikirnya ya udahlah, orang itu mungkin bicaranya bercanda, tapi tetap kepikiran ya. Iya. Jadinya tuh pikiran itu tuh menumpuk Iya. sampai sekarang. Jadi ya terbentuklah itu ketidakpercaya diriannya atau insecure-nya sampai sekarang. Seperti itu, Dila. Oke, kita menggali masalah Dila lebih dalam lagi nih. Saya ingin bertanya lagi, apakah hanya seseorang yang tadi saja yang menyakiti hati Dila dengan perkataannya? Gak ada sih, karena kan saya tuh ngerasa dia orang paling deket di hidup saya pas itu. Jadi kayak kepikirannya tuh dia aja orang yang paling deket bisa ngomong kayak gitu, gimana orang-orang yang gak deket yang cuman lihat selewat-selewat aja, berarti mungkin bisa jadi lebih lagi ngatainnya gitu. Oh, seperti cuman itu. nggak kedengeran aja. Oke. Seperti itu ya Dila. Iya. Karena Dila merasa dia ada orang yang dekat dengan Dila ya. Iya. Yang waktu itu dekat dengan Dila aja seperti itu, apalagi orang lain yang bukan siapa-siapa, seperti itu ya. Iya. Oke, kan tadi Dila sudah menceritakan tuh kalau Dila itu seorang yang memendam sendiri, betul? Kalau memendam sendiri itu apakah benar dipendam sendiri atau pernah menceritakan ke salah satu orang dipercaya mungkin? Bener-bener sendiri sih, karena itu kan kayak ngerasa kayak masalah perasaan sendiri gitu. Kalau misalnya emang kayak masalah sehari-hari, masalah itu emang cerita sama orang tua deket, cerita. Cuman kalau masalah itu belum berani cerita karena ngerasanya sepele banget gitu, cuman dikatain gitu. Oke, jadi selain cerita ini Dila yang lain ceritanya ke orang tua ya. Berarti dengan orang tua berarti dekat ya? Kalau dekat sih dekat, cuman nggak terlalu terbuka. Oh, karena semua orang punya privasi ya, betul ya? Oke, jadi dengan masalah sepele ini Dila berpikir ya sudahlah, biar Dila aja mikirin orang masalah sepele seperti itu. Tapi berpengaruh sampai sekarang ya, walaupun masalah sepele itu ya. Tapi malah jadi berpengaruh. Jadi terakhir nih, perasaan yang Dila rasakan, yang sedang Dila rasakan karena masalah itu. Perasaannya selain nggak percaya diri, jadi suka cemas sendiri. Apa-apa tuh cemas, kayak belum dilakuin tapi udah kayak ngerasa pokoknya banyak banget yang dipikirin, jadi terlalu cemas aja kayak gitu, kayak sedih. Tapi lebih banyaknya sih cemas. Oh, jadi seperti itu ya Dila. Karena ketidakpercayaan diri Dila sekarang dan masalah-masalah lalu yang dulu Dila alami membuat diri Dila atau perasaan Dila sekarang itu lebih kebanyakan cemas ya. Belum dilakukan saja sudah terpikir terlebih dahulu, seperti itu. Oke, baik, kita lanjut ya Dila. Dari semua cerita yang Dila ceritakan kepada saya dapat menyimpulkan nih bahwa Dila memiliki ketidakpercayadirian terhadap diri Dila, atau yang bisa disebut tadi insecure ya. Karena kepercayaan diri Dila itu muncul karena adanya masa lalu atau pengalaman buruk dari perkataan seseorang yang Dila anggap seseorang itu istimewa atau dekat lah ya. Tetapi dengan perkataannya orang yang terdekat saja seperti itu, Dila berpikir apalagi dengan orang yang tidak dikenal atau orang jauh ya, seperti itu. Dan karena Dila sekarang lebih berhubungan dengan sosial media, lebih sering bermain sosial media, jadi Dila melihat kegiatan yang ada di sosial media itu mengganggu kepercayaan diri Dila juga tadi ya, seperti itu? Ya. Oke, terima kasih kepada Dila yang sudah berusaha menceritakan semua ceritanya kepada saya. Saya akan berusaha memahami apa yang Dila rasakan. Oke, dengan ketidakpercayaan diri Dila yang Dila rasakan, kita sama-sama bersama
untuk menyembuhkan ketidakpercayaan Dila yang Dila miliki. Iya. Oke, sebelumnya Dila, apakah Dila memiliki atau sudah melakukan tindakan sesuatu untuk menghilangkan ketidakpercayaan dirian terhadap diri Dila? Sebelumnya sih pernah kayak nggak main sosmed, kayak ngehapus Instagram, pokoknya kayak cuman di WA. Tapi ternyata tugas-tugas dan pekerjaan memang mengharuskan saya berhubungan sama hal itu tadi, jadi ya udah balik lagi, nggak bisa tanpa sosial media. Jadi tindakan yang sudah Dila lakukan sebelumnya itu ada ya, seperti sudah menghapus sosmed yaitu Instagram, hanya bermain WA saja, tapi karena adanya anjuran dari tugas-tugas dan yang lainnya, jadi Dila kembali lagi ke sosial media. Iya. Oke, kalau boleh saya memberi saran, jadikan ketidakpercaya dirian Dila itu sebagai motivasi Dila, sebagai acuan Dila untuk kedepannya. Dengan cara bagaimana? Dengan cara pertama, cintai diri Dila terlebih dahulu. Karena itu sangat penting ya, cintai diri Dila terlebih dahulu dengan cara mengerjakan hobi Dila yang Dila sukai. Jadi jangan terfokus dengan sosial media. Jadi ada kegiatan yang lainnya gitu, seperti fokus dengan hobi, jadi lupa kan dengan masalah Dila. Jadi diri udah seneng tuh ya udah, saya senang seperti itu. Pertama, cintai diri Dila sendiri. Yang kedua, mengubah mindset negatif Dila, mengubah mindset menjadi mindset yang positif. Seperti apa sih mengubah mindset yang positif? Seperti tadi, acuan atau motivasi terhadap diri Dila. Seperti kenapa dia bisa, saya tidak bisa. Semua orang mempunyai kelebihan, bukan? Jadi mikir di dalam diri Dila itu pasti ada kelebihan, dan Dila gali kelebihan itu. Jadi Dila pasti bisa. Seperti itu ya. Selanjutnya, jika ada yang berkata negatif terhadap Dila, tidak usah didengarkan. Biarkan menjadi angin lewat saja. Karena Dila mempunyai kehidupan sendiri, jalan Dila sendiri, mereka tahu apa? Benar? Kita yang tahu, mereka hanya berkomentar. Jadi, tunjukkan saja yang terbaik dalam diri Dila. Dia berbicara yang jelek, biar jadi buktikan kalau Dila itu, ini saya gitu. Hebatnya Dila itu seperti apa? Seperti itu. Dapat dipahami? Jadi mungkin itu saran yang bisa saya berikan tadi. Selanjutnya, apa tindakan Dila atau komitmen Dila nih setelah mengikuti kegiatan konseling pada hari ini? Komitmen saya akan lebih mencintai diri saya sendiri. Jadi nanti omongan orang atau hal-hal yang ada di sosial media akan saya jadikan motivasi untuk saya lebih mencintai diri saya sendiri. Dan saya akan lebih menggali kelebihan saya, seperti kayak saya lebih mendalami hobi saya, siapa tahu kan dari situ juga saya bisa lebih percaya diri. Ya, betul. Itu. Dan saya nggak terlalu mendengarkan omongan orang lagi sih. Oke, bagus sekali ya dari komitmen Dila. Saya yakin dengan komitmen yang Dila teguhkan kepada diri Dila saat ini, Dila pasti bisa. Saya percaya Dila pasti bisa melakukan komitmen itu. Mengapa saya sangat percaya? Karena setiap orang pasti bisa melakukan sesuatu. Tidak ada yang tidak bisa jika ingin berusaha dan yakin terhadap diri sendiri, bukan? Ya, saya yakin Dila bisa melaksanakan komitmen itu. Baik Dila, karena sudah 40 menit konseling ini sudah berjalan, karena semua juga ada batasan waktunya, saya ingin Dila dengan komitmen tadi dilaksanakan ya Dila. Jangan hanya berbicara tapi dilaksanakan. Itu demi kebaikan Dila dan kepercayaan dirian Dila. Itu sangat baik untuk kepercayaan dirian Dila. Dilaksanakan yang tadi apa saja? Love yourself. Love yourself, mencintai diri sendiri, betul? Lebih menjalani hobi. Hobi, betul? Sama nggak dengerin omongan orang lain. Baik, jadi Dila tahu ya tugas komitmen apa yang harus Dila laksanakan. Betul? Oke, baik. Apakah Dila ada yang ingin diceritakan lagi? Apakah masih ada yang terpendam dalam diri Dila? Sejauh ini sih kayak udah lega gitu. Terima kasih nih. Jadi saya udah bisa menceritakan unek-unek saya. Tapi kayaknya masih ada hal-hal lain yang harus saya bicarakan lagi nanti gitu. Oh, jadi masih ada ya Dila? Iya. Masih ada. Mungkin ingin
kita lanjutkan ke sesi 2 Boleh Kak? dengan waktunya mungkin disesuaikan oleh Dila. Saya saya kuliah libur hari Kamis. Jadi hari Kamis aja deh Kak, bisa Kak? Kamis berarti minggu depan ya? Iya. Minggu depan Kamis, mungkin tempatnya ingin di sini lagi atau disesuaikan dengan Dilanya, saya bisa. Oh ya udah, nanti kita ketemuan di tengah aja ya, soalnya jauh banget rumah Oh, saya. oh ya ya, kalau gitu kan enak ya dibilang ya. Oke. Berarti di tengah ya. Nanti kita cari tempat yang nyaman Iya. untuk kita berbicara, menceritakan sesuatu. Oke. Karena sudah semua, silakan diminum dulu. Iya, nggak apa-apa. diminum lagi ya. Ya. Karena sudah semua, kita tutup ya. Mungkin bisa ditutup? Boleh. Ya. Kita tutup konseling pada hari ini. Saya berterima kasih banyak terhadap Dila sudah mempercayai saya sebagai konselornya. Mungkin bisa berdoa dulu sebelum kita pulang ya. Iya. Kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Dila. Makasih Kak. Iya. Hati-hati di jalan ya. Iya. Nanti kabari saya lagi saja. Iya, makasih Terima Kak. kasih.